Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pertama-tama mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Kiai Musannaf, semoga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari ilmunya. Alahadna Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian fikih kitab takbir kita. Sekarang kita menginjak pada bab siwak ya. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmin fid dharain amin. Faslun utawi iki ana fasal swiji. Wasiwaku utawi siwakan ya, sikat gigi. Iku mustahabun den sunatake fi kulli halin ing dalam saben-saben keadaan tingkah. Pokoknya setiap saat kita itu disunahkan untuk melakukan sikat gigi, siwakan. Yang terbaik itu menggunakan kayu arok. Kayu ini hanya berada di daerah Arab sana. Tapi yang menjadi penting dalam siwakan itu adalah menggunakan media yang kasar. Maksudnya tidak kasar banget ya, pokoknya kasar, bisa digunakan untuk membersihkan, bukan media-media yang licin, bukan. Jadi tidak bisa membersihkan menggunakan akik, batu akik nggak bisa, karena pada prinsipnya dia tidak bisa untuk membersihkan. Pokoknya menggunakan media-media yang agak kasar ya. Kasar atau kasar, tapi tidak terlalu kasar kayak batu, tidak ya. Pokoknya sekira bisa membersihkan. Yang terbaik menggunakan kayu arok tadi. Dalam keadaan apapun kita disunahkan untuk melakukan siwakan, sebagaimana sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Nabi mengatakan, lamono aku ora ngeboti karo umatku yektine tak wajibake untuk melakukan sikatan setiap saben-saben sholat. Tapi karena di situ menggunakan laula, jadi ada sebuah pengandaian, maka ini tidak jadi wajib, tidak jadi wajib, hanya sebatas pada kesunahan. Nah, kata-kata hadisnya semacam itu. Terus pokoknya dalam keadaan apapun kita disunahkan untuk melakukan sikatan, untuk menjaga bau mulut paling tidak. Nah, yang kedua untuk menjalankan kesunahan ini. Illa ba'da zawali angin ing dalem sawuse lengsere srengenge, kejaba nalikane wis lengsir srengenge matahari. Jadi matahari itu sudah bergeser ke arah barat. Ya, ketika posisi matahari di atas ya, ini matahari agak geser sedikit ke barat, nah, maka itu tidak disunahkan. Lah kanggo sapa Pak iki, apakah setiap pokoknya anggar bar lengser ora oleh siwakan? Mboten. Liso ini kanggone wong kang poso, jadi hanya khusus untuk orang yang berpuasa. Dina yang tidak berpuasa ya dia tetap mendapatkan kesunahan. Kenapa kok begitu? Karena dalam siwakan ini dikhawatirkan ada benda-benda asing masuk ke dalam mulut. Nah, sementara dia sedang melakukan puasa. Nah, ini. Wahwa utawi siwakan fi salasati ing dalam telu, fi salasati mawandi'a ing dalam telung pira-pira panggonan, asyaddu istihbaban iku luwih banget apane kesunatane. Ada 3 tempat, 3 keadaan yang lebih disunahkan lagi. Kalau tadi hanya sunnah ya dalam keadaan apapun ya, tapi ada 3
keadaan di mana setiap muslim sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan siwakan tadi yang ini. Kapan itu Pak? Inda taghayyuril fami, nalikane mulutnya berubah. Dalam arti bau mulutnya berubah. Sudah mulai apa ya? Sudah mulai enggak enak rasanya. Bahkan baunya agak berbau lah, tidak sewangi permen relaks misalkan ya. Biasanya kan ada yang pakai permen-permen yang membuat mulut itu menjadi wangi ya. Tidak macam itu. Pokoknya intinya apa? Bau mulut ini sudah mulai berubah. Ya mungkin ada kalanya min azmin, saking suwene meneng karena terlalu banyak diam, akhirnya mulutnya berubah. Wa ghairihi, lan liyane meneng, mbok mangan bawang, mbok mangan pete, jengkol atau apa. Nah ini karena bau mulutnya sudah berubah, maka kita sangat dianjurkan untuk melakukan siwakan tadi. Nah ini, jadi intinya ketika bau mulut ini sudah berubah, maka kita dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan siwakan tadi. Yang kedua, wa inda qiyami minan naum, lan ing dalem nalikane tangi saking turu. Jadi ketika bangun tidur kita juga dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan siwakan. Nah ini. Wa indal qiyam, lan ing dalem nalikane jumeneng ila sholati, ing dalem marang salat kok ya. Ila sholati marang salat. Jadi ini sebagaimana sabda Nabi tadi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Jadi setiap mau sholat sangat dianjurkan untuk melakukan siwakan. Sangat dianjurkan. Maka biasanya kadang ada orang yang sholat itu di sakunya di sini itu ada kayu arok yang dari Arab itu untuk digunakan siwakan kayak gini. Yang jelas kalau dalam syarahnya itu disebutkan tidak boleh menggunakan tangan sendiri. Nah, intinya tidak boleh menggunakan tangan sendiri, seperti ini nggak boleh. Ya. Malah guru saya dulu pernah menjelaskan kalau pakai tangannya orang lain malah justru boleh. Nah ini masalahnya, boleh nggak kira-kira kita pinjam jari-jari kawan kita untuk siwakan? Nah, kalau boleh silahkan, juara Anda kan gitu. Kalau tidak gimana Pak? Ya sudah pakai apa itu? Kalau perempuan biasanya pakai rukoh boleh, pakai tapi yo ojo terus masuk ke rukoh. Engkau ada rukohmu tidak lagi putih ya, bisa menjadi kuning atau coklat atau bahkan ya rupanya berubah lah. Ya, nah itu. Pokoknya menggunakan benda-benda yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Yang disikatin apa Pak? Apakah gigi saja? Tidak. Lidah pun ada. Nah, misalnya lidah di sini ada putih-putihnya. Nah, itu bisa biasanya kalau kita masuk ke dalam tim gurah misalkan ke orang-orang yang ahli gurah, itu biasanya dikasih dicendoki, jadi dikerok. Ya memang agak sakit, tapi di situ apa ya ibaratnya kotoran-kotoran yang menempel di lidah itu bisa hilang. Kalau karena apa? Sisa-sisa makanan kan tidak hanya ada di gigi, di lidah pun ada. Nah, itu yang juga harus dibersihkan. Nah, itu. Faslun utawi iki ku fasal. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Sittatu asya'a iku ana 6 pira-pira perkara. Ini fardune wudu. Fardune wudu ini memang termasuk harus dilakukan, kalau tidak ya wudunya nggak sah ya. Jadi ada 6 hal yang harus dilakukan dalam wudu, kurang satu pun harus mengulangi wudu lagi, nggak sah intinya. Apa itu Pak? Yang pertama an-niyatu, rupane niat, suci ku niat. Kapan niate? Inda ghuslil wajhi, ing dalem nalikane mbasuh rai. Nah, jadi sambil niat, nah, ketika
ngalirkan air ke wajah itu sambil niat. Kenapa kok begitu? Karena definisi niat itu adalah qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu menyengaja untuk melakukan sebuah tindakan yang dibarengkan dengan pekerjaannya tadi. Nah, itu. Kalau sebelum pekerjaan namanya apa, Pak? Azam. Kalau sudah mengutarakan apapun tapi dilakukan sebelum pekerjaan itu terjadi, maka namanya azam, bukan niat. Kalau niat itu qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dibarengkan dengan melakukan pekerjaannya itu namanya niat. Nah, maka niat dalam wudu ya ketika barengan karo apa itu jenenge membasuh wajah. Nah, itu. Yang kedua, wa ghuslul wajhi lan masuh rai. Ya, bacanya goslon ya. Kalau bacanya guslon nanti adus ya. Goslon itu membasuh ya. Tapi kalau goslon itu mandi adus. Nah, di situ. Nah, syarat yang kedua, fardu yang kedua dari wudu ini adalah membasuh wajah. Batasnya apa, Pak? Batasnya kalau kanan kiri ya telinga ini, daun telinga ini, ya. Kalau atas bawah ya ini, pokoknya pas tekuan ini ya. Tekuan ini, kalau atas pas bentuk kulit rambut. Nah, pas munculnya rambutnya di mana? Lah itu harus di wajah semua. Nah, batasnya itu. Lah Pak, kalau tiangnya botak, atau nggak punya rambut, ya dikiaskan dengan orang-orang yang memiliki rambut normal. Kepada siapapun ya apa-apa. Ya, pokoknya perkiraan. Kira-kira biasanya orang normal rambutnya di sini ya situ tetap. Bukan berarti yang nggak punya rambut akhirnya semuanya dibasuh semua enggak. Nah, itu pokoknya batas wajah normal. Ya. Yeah. Wa ghuslul yadaini lan masuh tangan loro. Ilal mirfaqo ini tumeka maring sikot loro. Ghuslul yadain. Jadi ini dibasuh. Tangannya mulai ujung sampai batas siku. Ya, ilal mirfaqo ini. Tapi dalam bahasa fikih Al-Qur'an ini ya, kewajiban membasuh siku ini sebenarnya enggak wajib, tetapi ada kaidah ma la yutimul wajib illa bihi fa wajib. Jadi yang wajib dalam membasuh tangan itu antara ini sampai siku. Berarti sikunya tidak. Nah, tapi Anda bisa enggak sampai pas persis batas siku sini? Kesusahan. Sehingga kalau kesusahan, maka kan otomatis tidak sempurna wudumu, ya. Wudu kalian tidak sempurna. Nah, ben sempurna ya harus sikunya sama, harus disiram. Maka kaidah pakainya mala yutimul wajib illa bihi fa wajib. Nah, jadi hukumnya dia itu mengikuti hukum inangnya. Inangnya apa? Ya tadi tangan tadi. Nah. Oke, paham ya? Wa masku ba'dir ra'si lan ngusap sebagian sirah. Sebagian sirah, tidak seluruh sirah, tidak seluruh kepala. Kalau dalam teks Al-Qur'annya itu wamsahu biruusikum. Ketika ada jamak ketemu huruf jerba, maka dalam madhab Syafi'iyah itu menunjukkan lil ba'd. Ya, untuk sebagian, tidak seluruhnya. Beda dengan madhab yang lain. Ada yang makan itu tetap tidak harus keseluruhan. Nah, keseluruhan enggak ya apa? Wa anfiqu bi amwalikum, berarti kalau infak ya harus dengan seluruh harta. Nah, tapi kalau diartikan lil ba'd kayak tadi ya, wa anfiqu bi amwalikum berarti sebagian harta, tidak seluruhnya, tidak lil kul tapi lil ba'd, sebagian harta. Nah, dalam konteks ini wamsahu biruusikum, maka yang diperintahkan untuk mengusap mengusap sirah atau kepala itu sebagian. Sebagiannya di mana, Pak? Apakah di atas atau di bawah atau di mana? Terserah, pokoknya bagian dari kepala. Sekalipun sehelai rambut. Ya, sehelai rambut. Enggak apa-apa. Sekalipun sehelai rambut. Tapi kalau tidak punya rambut, ya pokoknya dikira-kira.
Mau di atas, mau di bawah, mau di mana terserah. Tapi yang paling apik iku di atas ini, di bumbun-bumbunan sini. Kenapa? Karena besok ketika di orang mahsyar, inilah yang akan yang paling dekat dengan matahari. Nah, fungsi wudu untuk untuk ngalang-alangi ben adem. Intinya gitu, ben ora kepanasan. Nah, wa ghuslur rijlaini lan masuk sikil loro ilal ka'bah ini maring kemiren loro. Nah, kemiren di betis ya, sampai betis. Ini kasusnya sama dengan tangan tadi sampai siku. Betis itu tidak termasuk kewajibannya. Tetapi kita tidak bisa melakukan pas batas itu kecuali kita juga membasuh betisnya. Nah, maka dari itu membasuh betis akhirnya hukumnya wajib. Malah yutimul wajib ilahi bahwa wajib. Nah itu. Wat tartibu lan tertib. Tertib ning atase apa, Pak? Alamanda karena ing atase barang kang wis nutur sapa ingsun hu ing matadi. Jadi urus tertib ora oleh kolak-walik, misalkan gebyur sikil sik, bariku lagi wajah, lagi niat, lagi ora iso. Kudune urut, mulai niat, basuh wajah, tangan, sebagian sirat, terus kaki. Nah, itu harus tertib. Ya, jangan diolak-walik ya repot nanti. Ya. Nah, di situ. Wa sunanuhu asyaratu asya'a wallahu a'lam bis-shawab. Nah, untuk materi selanjutnya insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang atau di video yang akan datang lah. Kalau dalam konteks ini kita pakai video ya, tidak pakai pertemuan. Ya, semoga yang bisa saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Segala bentuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WA ya. Nanti akan saya respon di sana. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.